Baik, salam jumpa kembali anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan kembali untuk memahami materi matematika. Hari ini kita akan membahas terkait dengan bruto, neto, dan tara. Mungkin istilah ini sedikit asing di telinga kalian, tapi sebenarnya ini sering kita jumpai di kemasan-kemasan makanan yang sering kita makan. Jadi istilah bruto, neto, dan tara ini ada di beberapa kemasan makanan. Di sana pasti akan muncul istilah neto, kemudian bruto, dan juga tara. Nah, mungkin kalau ingin membuktikan, kalian bisa melihat jika Anda membeli suatu makanan, perhatikan beberapa tempat di bungkus itu pasti akan ada istilah bruto, neto, dan tara. Baik, itu yang kita akan pelajari hari ini anak-anak terkait dengan bruto, neto, dan tara. Nah, bagaimana itu? Maka mari kita simak bersama-sama untuk memahami materi terkait dengan bruto, neto, dan tara. Istilah neto ini diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Neto juga dikenal dengan istilah berat besi. Jadi kalau ada istilah berat besi itu adalah neto. Misalkan dalam sebuah bungkus snack tertulis neto 300 gram. Ini artinya isi snack yang ada di dalam bungkus itu adalah 300 gram, belum dengan bungkusnya. Kemudian istilah bruto ini diartikan sebagai berat benda bersama dengan bungkusnya. Jadi bruto dikenal juga dengan istilah berat kotor. Misalkan ada suatu kemasan snack atau makanan tertuliskan brutonya 350 gram. Artinya isi berat dari snack tersebut, snacknya dan juga bungkusnya adalah 350 gram. Kemudian bagaimana dengan tara? Nah, istilah tara anak-anak ini adalah diartikan sebagai selisih antara bruto dan neto. Jadi misalkan kalian membeli snack, bukan bungkusnya ya, memberi snack tertuliskan bruto 350 gram, sedangkan tulisan netonya adalah 300 gram. Ini berarti tara dari makanan yang tadi kalian beli itu adalah 50 gram. Artinya secara sederhana berat pembungkus dari snack itu adalah 50 gram tanpa isinya. Jadi ini menjelaskan terkait dengan tara. Begitu untuk istilah neto, bruto, dan tara masing-masing memiliki perbedaan dan sesuai dengan pemahamannya sendiri-sendiri. Nah, berikutnya untuk menghitung bruto ini bisa kita hitung dengan cara neto ditambah tara. Kemudian untuk neto adalah bruto dikurangi tara, dan untuk tara adalah bruto dikurangi neto. Nah, ini nanti kita akan mencoba memahami bagaimana menghitung bruto, neto, dan tara, juga nanti ada prosentasenya. Baik, berikutnya kita akan melihat prosentase neto dan tara. Misal diketahui neto adalah N, tara adalah T, dan bruto adalah B, maka prosentase neto disebut dengan prosentase N dan prosentase tara disebut dengan prosentase T. Nah, bagaimana menghitungnya? Menghitung prosentase neto adalah neto dibagi bruto dikali 100%. Kemudian untuk menghitung prosentase tara dirumuskan sebagai tara dibagi bruto dikali 100%. Nah, ini untuk menghitung prosentase tara dan neto. Baik, berikutnya kita akan melihat bagaimana menghitung prosentase tara dan juga untuk prosentase neto. Nah, di sini ada tabel. Kita diminta untuk menghitung neto, prosentase neto, dan juga tara.
Untuk satuan, maka kita harus samakan dulu satuannya supaya mudah untuk menghitung. Di sini bruto 6 kilo setara 120 gram, maka nanti ini yang bruto kita ubah dulu menjadi satuan yang sama, yaitu satuannya gram. Nah, kita akan lihat cara mengerjakannya. Di soal kita mendapatkan informasi bahwa tara 120 gram, bruto 6 kilo kita ubah menjadi 6.000 gram, sehingga neto adalah bruto dikurangi tara, maka 6.000 dikurangi 120, maka ketemunya 5.880 gram. Ini untuk netonya. Nah, bagaimana dengan prosentase neto? Prosentase neto adalah neto dibagi dengan bruto dikali 100%. Maka dalam tabel atau dalam data yang sudah ada ini kita bisa melihat 5.880 dibagi 6.000 kita dapat 98%. Kemudian untuk tara adalah persentasenya adalah tara dibagi bruto dikali 100%. Dari tabel tersebut kita dapat 120 dibagi 6.000 yaitu 2%. Nah, ini adalah contoh untuk menghitung neto, tara, dan bruto serta prosentasenya. Baik, kita mencoba melihat soal yang dalam bentuk lain. Di sini ada soal cerita. Andi ingin belanja ke supermarket untuk melihat 3 jenis kemasan sampo. Si Andi melihat kemasan yang pertama tertuliskan 70 ml, dijual harganya 5.000. Kemudian yang kedua dengan neto 140 ml Rp9.000, dan yang ketiga tertulis netonya 210 ml dijual harga 13.000. Nah, seandainya uang yang dibawa oleh Adi tidak cukup untuk membeli ketiga, maka manakah yang harus dibeli oleh Adi dengan harga yang murah? Nah, kita lihat anak-anak, dalam soal ini kita buat dalam bentuk tabel. Untuk kemasan yang pertama netonya 70 ml, harganya 5.000, maka isi per mililiternya adalah 71,43 rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dengan kemasan yang kedua dan tiga, yang paling murah adalah yang kemasan yang ketiga, yaitu harga per mililiternya adalah 61,90 rupiah. Tetapi memang secara harga ini lebih mahal. Tapi kalau dilihat dari isinya, netonya, dan harganya, maka yang paling murah adalah yang kemasan ketiga. Nah, ini yang ketiga yang paling murah, walaupun memang harganya terlihat yang paling mahal, tapi dilihat dari isinya, jumlah netonya, maka kemasan ketiga ini yang paling murah. Nah, anak-anak, istilah bruto tidak hanya digunakan atau dalam istilah berat kotor, tapi juga kadang-kadang juga bisa digunakan dalam istilah perpajakan, yaitu namanya penghasilan bruto. Besok kalau kalian sudah memiliki penghasilan, maka nanti akan membayar pajak, akan ada istilah penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto ini adalah penghasilan dalam satu periode tertentu yang belum dikurangi oleh biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut, seperti belum bahan bakunya, belum upah iklannya, transportasinya, dan yang lainnya. Itu istilah lain yang dipakai dalam bidang perpajakan. Nah, berikutnya setelah kita memahami neto, bruto, tara, serta prosentasenya, sekarang anak-anak silahkan mengerjakan tugas. Tugas ini ada di buku paket juga ada, maka ini tugasnya silahkan dikerjakan, dikerjakan dalam kertas atau di buku kalian di matematika, kemudian dikirimkan di Google Classroom. Nah, demikian anak-anak untuk materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang bruto, neto, dan tara. Silahkan nanti dipahami kembali dan silahkan dikerjakan agar tugas-tugas kalian segera terkumpulkan sesuai dengan jadwal.
Terima kasih untuk pertemuan ini, semoga kalian bisa memahami, dan tak lupa saya berpesan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan selalu hidup bersih agar kalian sehat. Jika kalian sehat, keluarga kalian juga pasti akan sehat dan kita semua akan sehat. Terima kasih anak-anak untuk hari ini, semoga kalian memahami dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam.